Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah zikir setelah salat. Kita sudah menyelesaikan salat sampai salam, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dan semoga bisa memberikan perbaikan dari aktivitas salat yang kita kerjakan lahir batin. Berarti bukunya sudah habis ya? Yang bawa buku coba, mana yang bawa buku? Sudah habis, Pak. Halaman terakhir apa, Pak, di situ, Pak? Penutup. Oh, penutup. Setelah penutup ada lagi enggak? Enggak ada. Apa, Pak? Biografi. Biografinya Takmir. Yang ini tambahan untuk edisi yang baru ya. Zikir setelah salat. Nanti boleh difotokopi terus disisipkan di situ. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insyirah, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Fa idza faraghta, apabila kamu sudah selesai, yaitu selesai melaksanakan ibadah, fansab, maka bertahanlah untuk melakukan ibadah berikutnya. Dan salah satunya adalah kita seusai melaksanakan salat, kita tidak selesai ibadah, tapi nyambung dengan ibadah berikutnya. Apa ibadah selesai salat wajib? Berzikir. Sehingga kita diajarkan untuk selalu berzikir selesai ibadah. Apapun bentuk ibadah itu. Coba kita lihat ya. Selesai melaksanakan salat, kita diajarkan untuk zikir. Sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan dilanjut dengan zikir-zikir yang lain. Dan Allah juga berfirman, fa idza qadaitum, gimana kalimatnya? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Apabila Jumatan sudah selesai, maka silakan bertebaran ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah mengingat Allah. Selesai ibadah puasa, kita diperintahkan untuk zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah puasa. Gimana ayatnya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian sempurnakan perhitungan ibadah puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian banyak mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Maka selesai puasa kita ngapain? Takbiran. Kita selesai puasa, takbiran. Selesai melaksanakan ibadah haji juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum
fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullah, maka perbanyaklah mengingat Allah. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, semua bentuk ibadah ada ujungnya. Salat ada ujungnya, puasa ada ujungnya, haji umrah ada ujungnya, zakat ada ujungnya. Tapi zikrullah tanpa ujung. Sehingga kita melakukan zikir selesainya kapan? Ketika sudah enggak bernafas. Maka saat hamba itu sudah meninggal, barulah tugas zikir itu selesai. Demikianlah kondisi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga, mereka selalu berzikir di dalam surga. Yulhamu alaihim at-tasbih. Mereka diilhami untuk selalu bertasbih sebagaimana ketika mereka bernafas. Maka penduduk surga selalu berzikir kepada Allah sebagaimana ketika mereka bernafas. Maka zikrullah itu tanpa ujung. Maka selesai salat, kita tidak kemudian selesai melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian sudah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah baik dengan berdiri, dengan duduk atau tidur miring. Syariat zikir setelah salat melambangkan bahwa ibadah jenis apapun bisa selesai. Namun zikir harus selalu dilakukan tanpa batas waktu dan tempat. Selain itu, zikir seusai salat akan menjadi penambal kekurangan yang terjadi di dalam salat. Demikian juga dengan berzikir, seorang hamba menyambung satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan ibadah, maka lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Selanjutnya, ada beragam bacaan zikir setelah salat. Ada banyak ragam zikir setelah salat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menganjurkan agar kita membaca semuanya, meskipun boleh juga membaca sebagian zikir tanpa membaca yang lain, karena zikir setelah salat sifatnya anjuran. Sehingga kondisinya menyesuaikan. Kalau tidak sedang kajian, Bapak Ibu bisa zikir lebih komplit, lebih lengkap. Ketika waktunya pendek, maka baca yang utama, yang penting, yang punya nilai keutamaan yang besar. Zikrullah tetap kita lakukan, tapi kita pilih karena waktunya lebih pendek. Sekarang kita akan lihat beberapa bacaan zikir setelah salat. Zikir yang pertama, membaca istighfar dan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Istighfarnya astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kemudian lebih panjang boleh enggak, Pak? Silahkan, yang penting istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, boleh. Yang penting ada istighfar, karena kalimatnya istighfar. Coba kita lihat sumber dari zikir ini. Seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Thauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Namun Thauban tidak menceritakan redaksinya seperti apa. Seperti apa sih redaksi istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thauban hanya menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar berapa kali? 3 kali. Istaghfara thalathan. Dan beliau tidak menceritakan redaksinya. Namun ada keterangan dari Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, "Kaifa istighfar?" Kata Sufyan, "Taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Kau bisa baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka istighfar 3 kali itu membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Yang penting pokoknya istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian kata Thauban, lalu Nabi SAW membaca kalimat ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan tidak ada redaksi yang lebih panjang seperti yang umumnya kita kenal ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Atau ada redaksi yang lebih lengkap lagi. Kalau yang disebutkan dalam teks hadis seperti ini, cukup singkat dan tidak ada redaksi seperti yang tadi kita baca. Kalau kita disuruh milih, pilih yang masih murni atau yang sudah ditambahi? Baik, silakan Anda pilih yang masih murni. Ya, meskipun nanti ada komen di YouTube, wah, ini kok terlalu kaku, tekstual dan seterusnya. Kalau dzikir tekstual, dzikir dan doa itu tekstual. Karena Nabi SAW selesai sholat nyontohkan kayak gini, ya kita tiru seperti ini. Ada yang nggak setuju, itu urusan masing-masing. Tapi saya menyukai yang sesuai dengan teks hadis. Walaupun dikomentari tekstual dan yang lainnya, inilah yang saya pilih. Ya. Sebab Nabi SAW ketika mengajarkan sesuatu, tentu saja beliau ajarkan yang terbaik, dan ini yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mohon untuk tidak dikoreksi. Dan bagian dari ngoreksi adalah nambahi. Maka mereka yang punya kebiasaan dengan teks panjang tadi, coba diminta, Pak, bacanya yang singkat ini aja. Rasanya kurang lengkap. Rasanya kurang lengkap. Kenapa Anda komentar rasanya kurang lengkap? Padahal ini sudah lengkap. Apakah yang diajarkan Nabi SAW kurang lengkap? Subhanallah. Yang diajarkan Nabi SAW sudah lengkap dan mereka nambahi. Nambahi itu bisa jadi masuk kategori ngoreksi. Nambahi itu bisa jadi masuk kategori memberikan koreksi. Maka bagian dari bentuk sopan santun kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau ajarkan jangan ditambahi. Baik, guru saya pernah menceritakan ya. Waktu itu saya SMP, beliau menceritakan begini. Ada seorang petani yang datang kepada seorang kiai. Lalu petani ini mengeluhkan, "Wahai Mbah Yai, sawah saya diterjang badai, tadi roboh kabeh." Nah, kemudian kiai ini menyarankan, "Engko nek ana angin ribut kaya ngono, awakmu maca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tapi gandeng kuping Jawa, lidah Jawa, kupingnya ya kuping Jawa, nggih. Maka saat dinasihati untuk baca ya hayyu ya qayyum,
Kata guru saya ini, yang terdengar ya kayuku ya kayumu. Nah, saat gurunya itu ngajari sambil begini, kuku jempol sama jempol dipukulkan. Nah, terus beliau bilang, ketika terjadi musim badai, dia baca kayak gitu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Lalu beliau menyarankan, sing penting ki nurut karo guru. Mbah piyambake niku ngajari A, ngajari B, sing penting nurut karo guru. Itu prinsip yang ditanamkan kepada saya dulu. Dan ini guru saya NU. Guru saya ini NU. Saya punya guru NU, saya punya guru Muhammadiyah ya. Tapi itu jadi pelajaran bagi saya. Penghormatan mereka kepada guru terdekat luar biasa. Nah, saya punya prinsip, berarti penghormatan kita kepada gurunya para guru harus seperti itu. Kalau kepada guru terdekat seperti itu, berarti kepada gurunya para guru harus lebih dari itu. Maka saya milih gurunya para guru ngajari apa, saya terima apa adanya. Sehingga kalau beliau mengajarkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, teksnya kayak gitu, ya sudah saya terima teksnya kayak gini. Sam'an wa ta'ah, kita terima apa adanya, tidak saya koreksi. Sebagaimana seorang murid ketika ngoreksi guru terdekatnya, enggak boleh. Pokoknya koyong ini kudu koyong ini. Mereka itu sampai enggak berani ngoreksi guru terdekatnya. Sehingga bagian dari adab dalam menghormati guru adalah gurunya para guru kita posisikan tertinggi. Apa yang beliau sampaikan, redaksinya seperti ini dan ini yang ada dalam teks hadis, kita amalkan seperti ini. Tapi anehnya ternyata sikapnya tidak demikian. Ketika kita mengamalkan hadis seperti ini, ya ada komentar terlalu tekstual dan seterusnya. Tapi kepada gurunya tidak ada komentar terlalu tekstual. Kepada gurunya yang terdekat. Sehingga setuju tidak setuju, saya punya prinsip ini yang terbaik. Dan demikian pula dzikir-dzikir yang lain, apa yang diberikan Nabi SAW itulah yang terbaik. Sehingga kita tidak ngasih tambahan yang lain, tidak ngasih koreksi yang lain. Baik. Ada banyak sekali dzikir yang diajarkan Nabi SAW tapi ditambah-tambahi. Misalnya selesai witir kita baca apa? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Cuman sampai di situ. Tambah subuhun quddus, Rabbul malaikati warruh. Terus baca. Terus baca yang lain ya. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Pak, ini kan bacaan-bacaan tambahan. Iya. Selesai sholat kan nggak masalah, betul. Tapi kalau kamu tinggalkan kira-kira ada yang hilang nggak? Kayaknya kok ada yang hilang. Nah, ada yang hilang itulah bukti bahwasanya dia merasa yang komplit yang itu. Sementara yang diajarkan Nabi SAW sepertinya kurang lengkap. Maka kita diajarkan kalau bisa apa yang diajarkan Nabi SAW Anda jadikan itu yang paling sempurna, yang paling lengkap. Wallahu a'lam. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Beliau diajari doa sebelum tidur. Kalimatnya seperti ini. Coba kita buka teksnya ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Kalimatnya ini dari sahabat Al-Barra bin Azib. Hadisnya riwayat Bukhari. Coba kita lihat. Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Barra bin Azib, idza ataita madja'aka, kalau kamu mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah,
lakukanlah wudu sebagaimana wudumu ketika mau salat. Tsumma daji' ala shikkikal aiman, lalu berbaringlah ke arah kanan. Tsumma qul, lalu bacalah doa ini. Bagaimana teks doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwad raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sampai di sini ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatika, kalau kamu mati di malam itu, fa anta 'alal fitrah, kamu mati di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, jadikan ini sebagai kalimat terakhir yang kamu baca. Qala, kata Al-Barra bin Azib, faradattuha 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ulangi lagi apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada kalimat ini tadi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya seperti ini. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Oleh Barra diganti. Oleh Al-Barra diganti. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Padahal teksnya apa? Wa bi nabiyyika. Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Enggak boleh diganti. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, ucapkan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sudah? Kita mau komen apa ini? Jadi cuman ganti kata Nabi diganti dengan Rasul. Itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak diizinkan. Apalagi yang nambahi panjang-panjang tadi. Ini dalil yang sangat tegas. Kita mau komen apa? Kok Nabi Muhammad tekstual ya? Masya Allah, nabinya disebut tekstual. Nabi SAW mengajarkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini kan artinya, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang telah kau utus. Oleh Al-Barra diganti, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada Rasul yang kau utus. Hanya mengganti kata Nabi dengan kata Rasul. Itu Rasulullah SAW melarang. La, jangan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dipahami ya? Baik. Jadikan ini sebagai apa ya? Prinsip dalam menerima doa. Jadi teks doanya seperti itu, teks dzikirnya seperti itu, silahkan baca seperti itu, sehingga tidak ditambah-tambahi. Wallahu a'lam. Contohnya selesai adzan kita baca apa? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma rabba di da'wati tamma wa salatil qa'imah, sampai akhir. Kalimat terakhirnya gimana? Wa ba'athu maqamam mahmudanil lati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kalimat itu enggak ada di dalil. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalimat dalam teks doa adzan, wa ba'athu maqamam mahmudanil lati wa'atta. Tapi ditambahi innaka la tukhliful mi'ad. Kalau distorkan kepada Rasulullah SAW, nah yang kita khawatir beliau kemudian enggak mau menerima. Maka ikuti saja sesuai dengan teks yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang coba kita berikan penjelasan mengenai doa ini atau dzikir ini. Kenapa selesai sholat kita istighfar? Mengapa selesai sholat kita istighfar? Ada dua alasan. Mengapa selesai sholat
kita istighfar. Padahal sholat itu maksiat atau bukan? Bukan. Kalau selesai berbuat maksiat istighfar, nyambung enggak? Nyambung. Tapi kalau selesai sholat istighfar, ini hubungannya apa? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Alasannya satu. Ini sebagai bentuk tawadhu. Di hadapan Allah agar tidak ujub. Karena orang selesai ibadah punya potensi ujub. Beribadah hebat, ya. Merasa apa? Hebat. Sehingga seolah-olah dia sudah berhak untuk menjadi calon penduduk surga yang nanti akan pasti masuk surga. Maka merasa ujub seperti ini dihindari. Enggak jaminan salatmu diterima. Sehingga sebagai bentuk rasa tawadhu di hadapan Allah, kita mohon ampun kepadanya. Astagfirullah, astagfirullah. Dan semakin tawadhu semakin indah. Seorang manusia semakin tawadhu itu semakin indah. Oleh karena itu, siapapun yang punya karya, pasti di bagian pengantar dia akan minta maaf. Ada orang nulis disertasi, tebal sekali. Kemudian di situ ada bagian pengantar, dia ngasih muqaddimah. Kira-kira gimana? Dia akan menyampaikan sebuah pernyataan. Dalam karya ini tentu saja masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan seterusnya. Apabila ada kritik dan saran yang membangun silahkan disampaikan. Hampir semuanya seperti itu. Enggak ada orang kok selesai berkarya kemudian dia kasih pengantar, ya. Karya saya adalah terbaik, tidak ada tandingannya. Siapa yang mengklaim ada tandingannya berarti dia sombong di hadapan saya. Masya Allah. Malah gak karuan, ya. Sing moco wis enek duluan. Yang kedua. Karena kita yakin bahwa dalam salat kita ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Ya enggak, Pak? Yang merasa yakin sholat subuhnya tadi 100% benar angkat tangan. Nanti boleh pulang duluan. Ada? Enggak ada. Sehingga kita sangat yakin dalam sholat kita pasti ada kekurangan. Maka kekurangan itu ditambal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Demikianlah yang diajarkan Nabi SAW. Selanjutnya beliau membaca kalimat ini, Allahumma anta as-salam. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha as-salam. As-salam itu artinya apa? Artinya apa? Selamat. Selamat dalam arti tidak ada cacat. Ada? Ini ada bos maksudnya. Terus ada karyawan. Ada A, dia mempekerjakan tukang, nyuruh tukang. Baik. Seorang karyawan kerja di tempat bosnya, tapi kerjanya rusak. Jadi tukang dan karyawan ini ketika kerja ngawur. Ya, pokoknya saya tulis saja kerja ngawur. Baik. Anda mempekerjakan tukang, Mas, tolong benerin dong atap rumah saya. Dia datang, tapi kerjanya ngawur. Anda sebagai bosnya, sebagai orang yang nyuruh dia, kalau dia kerja ngawur, kita dirugikan nggak? Ya, dirugikan nggak? Dirugikan. Kita akan dirugikan. Disuruh beneri atap malah bocor kabeh. Sehingga setelah datangnya tukang tidak lebih baik daripada sebelum datangnya tukang. Karyawan yang kerjanya ngawur itu akan merusak pekerjaan dan itu merugikan bosnya, pemiliknya. Baik, paham ya di sini ya? Sehingga hamba kalau disuruh hamba yang lain untuk bekerja, kok dia kerjanya ngawur, akan merugikan atasannya. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada hamba untuk ibadah. Tapi ibadahnya hamba ini ngawur. Ada yang sholat secepat kilat, ya. Ada yang puasa tapi tidak berkualitas. Ada yang haji dan umroh tapi rusak haji dan umrohnya. Apakah merugikan Allah? Apakah merugikan Allah? Sama sekali tidak. Mereka yang sholatnya ngawur Pak, secepat kilat tuh, pas tarawih ya, gak karuan itu. Kira-kira kuasa Allah berkurang nggak? Tidak. Apakah kekayaan Allah berkurang? Tidak. Maka hamba ketika ibadah dan dia rusak ibadahnya, sepeser pun tidak merugikan Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, dalam sholatku ada banyak yang kurang. Aku mohon ampun kepadamu. Tapi Engkau zat yang maha selamat, bebas dari cacat apapun, walaupun ibadahku rusak. Karena Allah tidak dirugikan ketika sang hamba rusak pada saat dia ibadah. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Demikianlah kaitan kenapa kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan kita mengikrarkan Allah tetap maha mulia dan maha tinggi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Masya Allah. Baik, maka Bapak Ibu ketika membaca seperti ini, batinnya itu sambil diiringi dengan perenungan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau zat yang maha selamat, tidak ada cacat. Walaupun salatku penuh dengan cacat, mungkin gak khusyuk, mungkin tadi lupa ketika mengucapkan sesuatu, gak benar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Zikir yang kedua, membaca tahlil dan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah? Terus baca ini. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Kalau Allah kasih hidayah, enggak bakalan ada orang yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah kasih kekayaan, tidak akan bakalan ada orang yang bisa menghalangi. Karena ketika Allah sudah ngasih, enggak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Demikianlah kuasa Allah. Dan ini Anda bisa lihat ya, dalam perjalanan sejarah Nabi SAW, kondisi yang ada di kehidupan nyata seperti ini bisa kita buktikan. Orang Yahudi itu berusaha untuk menghalangi bagaimana caranya agar masyarakat tidak menerima Muhammad sebagai Nabi. Karena mereka iri, sebab yang seharusnya mereka usulkan jadi Nabi itu dari mana? Bani Israel. Tapi kok Nabinya nggak ada yang jadi Bani Israel? Dari orang Arab. Maka usaha mereka untuk menghalangi beliau luar biasa. Dan Masya Allah banyak orang Arab yang mau menerima beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal aneka penipuan yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menggagalkan itu luar biasa. Karena begini Pak, bagi masyarakat Arab, Yahudi itu dianggap sebagai guru. Sebab mereka punya kitab. Makanya mereka disebut ahli kitab. Sampai sebagian di antara mereka yang tanya, betul nggak sih Muhammad itu nabi terakhir seperti yang termaktub dalam kitabmu? Karena mereka sudah pernah bercerita dalam kitab kami besok akan ada nabi terakhir. Aneka ciri-cirinya sudah ada di sini. Saat Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan masyarakat,
Sebagian orang Arab tuh tanya, konsultasinya ke Yahudi. Betul enggak itu nabi terakhir seperti yang pernah diceritakan dalam bukumu? Tapi mereka bohong, penipu, dan mereka menyembunyikan itu. Sehingga mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada mereka untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Maka usaha apapun yang mereka lakukan untuk menghalangi enggak berhasil ketika Allah sudah menakdirkan untuk memberikannya. Sebaliknya, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah menghalangi. Walaupun Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwai Abu Talib, kurang apa ya? Hidup bersama itu. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib hidupnya satu rumah, hidup bersama. Tapi ketika Allah nggak ngasih hidayah kepada Abu Talib, nggak bakalan sampai. Ibrahim dengan bapaknya tinggal bersama. Ibrahim sudah berkali-kali memberikan arahan kepada bapaknya, tapi ketika Allah nggak ngasih hidayah, nggak sampai. Demikian pula yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan hidayah kepada kita, walaupun mungkin kita tidak dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam arti tempat kita jauh dari beliau, kemudian waktu kita juga jauh dari beliau, nasab kita juga jauh dari beliau SAW. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan pemilik al-jadd, pemilik al-jadd artinya semua yang dibanggakan oleh manusia. Apa saja? Kekayaan, kekuasaan, status sosial, kekuatan fisik, semua yang dibanggakan oleh manusia itu namanya al-jadd. Orang merasa bangga ketika fisiknya sehat, gagah, kuat. Dia merasa bangga ketika dia punya kekayaan yang melimpah. Dia merasa bangga ketika dia punya kekuasaan, punya aneka kelebihan yang dibanggakan manusia. Ini namanya al-jadd. Itu semuanya tidak bermanfaat di hadapanmu ya Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi, pemilik semua kebanggaan itu minka di hadapanmu tidak akan mendapatkan manfaat al-jaddu dari apa yang mereka banggakan. Anak misalnya, ada orang tua membanggakan anak. Apakah orang tua bisa mendapatkan manfaat dari anak ini di hadapan Allah? Tidak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak enggak memberikan manfaat, yaitu hari kiamat, kecuali bagi mereka yang datang di hadapan Allah dengan hati yang salim. Baik. Sehingga apapun yang kita banggakan di hadapan Allah enggak ada artinya sama sekali. Maka kenapa harus dibanggakan? Kalaupun diberi oleh Allah kelebihan, seharusnya sikap yang benar adalah tawadhu dan tidak sombong dengan itu, agar kita tidak menjadi bermaksiat gara-gara nikmat Allah Ta'ala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku mendengar Nabi SAW bersabda, khalfas salah, seusai salat. Kata Mughirah, khalfas salah, seusai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini ada yang hilang ya teks hadisnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. InsyaAllah bisa dihafalkan? Bisa ya? Ini sudah hafal ya? Alhamdulillah. Baik.
Dalam ikrar ini kita membaca kalimat tahlil, mengikrarkan keesaan Allah Ta'ala. Dan selanjutnya kita mengikrarkan kuasa Allah, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu adalah ikrar mengenai apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kadang begini, Pak. Ada orang tua punya beberapa anak ya. Anak 1, 2, 3, 4 misalnya. Kabeh wis mentas, Pak. Ini C, D, E, F. Laki, perempuan. Kira-kira, Pak, rasa sayang orang tua kepada anak itu sama atau beda, Pak? Beda. Ada anak yang lebih disayang orang tua, ada yang lebih dikasihani. Ya, enggak seberapa disayangi tapi dikasihani. Misalnya, anak perempuan ragil lebih disayang bapak, anak laki-laki lebih disayang ibu misalnya ya. Sudah? Ketika mereka mentas terus berkeluarga, mereka punya kekayaan. Mereka punya kekayaan dan juga punya kemiskinan. Baik. Tingkatan kekayaannya sama enggak? Hah? Beda ya? Beda. Sampai kadang begini, misalnya ini lebih kaya ini, D ini lebih kaya, lalu C lebih kaya, ini agak kurang, ini agak kurang. Sampai wong tuane masak nih. Kadang ada orang tua yang punya harapan, kenapa kekayaannya ini tidak lompat ke sini? Kenapa ini tidak lompat ke sini? Pernah ada kayak gitu, Pak? Ada ya? Sampai orang tua itu merasa kasihan. Dulurmu sugih kaya ngono, awakmu kaya ngene. Kenapa kekayaan dia tidak lompat ke kamu sebagian? Bukan memberi ya, tapi masalah jatah rizki. Maka kita kembalikan kepada ikrar tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau sudah Allah kasih, enggak ada yang bisa ngalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah enggak kasih, enggak bakalan ada yang bisa ngasih. Agar kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan didoakan saja, tapi tidak perlu sampai tidak ridha kepada ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita baru dua zikir. Insyaallah nanti kita sambung dengan zikir-zikir yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Istighfar selesai sholat itu 3 kali atau boleh lebih? Karena kan kita diajarkan untuk memperbanyak istighfar. Baik. Jadi penjelasannya seperti ini. Zikir itu ada 2. Zikir itu ada 2. Ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir tidak terbatas waktu dan tempat. Tidak terbatas dengan waktu, tempat, maupun kegiatan. Zikir yang tidak terbatas dengan waktu, tempat, maupun kegiatan, itu namanya zikir mutlak. Tapi kalau zikir itu terkait dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau kegiatan tertentu, itu namanya zikir muqayyad.
Nah, zikir muqayyad adalah zikir yang terkait waktu tertentu atau tempat tertentu atau kegiatan tertentu. Begini, kalau seperti ini namanya zikir muqayyad. Baik, sebagai contoh ya. Masuk toilet, baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk toilet. Maka doa ini berarti terkait dengan apa? Kegiatan tertentu kan, bukan tempat tertentu. Mau toilet di rumah, mau toilet di luar, pokoknya terkait kegiatan ketika mau ke toilet. Sudah? Baik. Untuk zikir muqayyad yang terkait dengan kegiatan tertentu atau tempat tertentu atau waktu tertentu, ikuti panduan yang ada. Sehingga misalnya orang sebelum masuk toilet dia baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Boleh enggak? Pak, kita kan berlindung dari semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Biar nanti dalam toilet enggak terkena was-was, Pak. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa? Ya, prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga jangan ditambahi dengan baca Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Contoh yang lain. Sebelum makan baca apa? Baca bismillah. Bismillah kemudian makan. Ditambahi bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Kenapa kamu baca doa seperti ini? Oh, mau makan. Ya biar setan dijauhkan dari saya, Pak. Biar enggak ganggu makanan saya. Masya Allah. Kira-kira gimana itu? Anaknya udah wedi nanti. Sehingga zikir seperti itu ada panduannya. Ikuti saja sesuai dengan panduan yang berlaku. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika diceritakan oleh Thauban Nabi SAW istighfar 3 kali, ya kita praktekkan 3 kali. Sementara untuk zikir mutlak, Pak, katanya kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Berarti kan boleh lebih dari itu. Iya, tapi itu berlaku untuk zikir mutlak. Jenengan mau tasbih sak kemenge monggo. Subhanallah, 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 subhanallah. Abu Hurairah itu dalam sehari 12.000 ya. Baca tasbih dalam sehari. Sehingga kalau tidak ada kegiatan tertentu, waktu tertentu mau diperbanyak, silahkan. Kita ketika membaca doa kafaratul majlis, yang dibaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Di situ ada bacaan tasbih, cuman sekali. Boleh enggak Pak, saya perbanyak dulu. Jadi selesai kajian, subhanallah, subhanallah 100 kali Pak. Tambahi 1000 kali, orang bubar-bubar itu. Maka ikuti panduan yang ada. Wallahu a'lam. Ya. Pun cekap? Silakan. Diganti kata Rasul. Nah, Masya Allah. Baik. Jadi dalam doa Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi ya,
Beliau mengganti kata nabi dengan kata rasul. Meskipun Nabi Muhammad itu rasul atau bukan? Rasul. Bahkan beliau ulul azmi. Maka beliau adalah seorang rasul, beliau ulul azmi. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sebagaimana beliau adalah Nabi Allah. Baik. Tapi ketika teks doanya seperti ini, beliau melarang mengganti kata Nabi dengan kata Rasul. Selanjutnya, Bapak bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW itu kunut atau tidak? Rasulullah SAW melakukan kunut saat salat. Kunut saat salat. Begini. Nabi SAW melakukan kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Ketika salat, beliau pernah melakukan kunut nazilah. Kunut disebabkan karena ada orang musyrik dan orang kafir yang mengganggu kaum muslimin. Maka beliau kunut nazilah. Kunut nazilah itu bahasa kita ya. Kunut karena kondisi genting. Dalam kondisi genting di mana musuh-musuh Islam membantai kaum muslimin seperti di Palestina, di Suriah, di Rohingya, kita diajarkan untuk kunut. Kemudian subuh. Apakah beliau kunut subuh? Nah, di sini ulama beda pendapat dalam memahami dalil. Jadi keberadaan Nabi SAW apakah kunut subuh atau tidak berangkat dari perbedaan mereka dalam memahami dalil. Yang berpendapat bahwa Nabi SAW tidak kunut subuh, dalil yang menyebutkan beliau kunut subuh itu karena kunut nazilah. Jadi beliau kunut nazilah di 5 waktu, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya termasuk subuh. Nah kemudian ada cuplikan yang lain bahwa Nabi SAW kunut ketika subuh. Itu karena satu kesatuan dengan kunut nazilah atau kunut subuh saja. Misalnya contoh kayak gini Pak ya. Kegiatan di masjid ini jadi standar bagi masjid yang lain. Misalnya Pak ya. Kegiatan di masjid ini jadi standar bagi masjid yang lain. Anggaplah seperti itu. Baik. Lalu di masjid ini kunut 5 waktu. Duhur, asar semuanya kunut. Kunut nazilah. Ya. Terus ada jamaah dari luar kota datang ke sini pas subuh. Kemudian dia ikut kunut. Setelah itu dia pergi pulang ke daerahnya. Maka dia sampaikan bahwa di masjid ini subuh kunut. Di daerahnya akhirnya kunut subuh. Paham ya? Tapi dia nggak ikut di jamaah yang lain karena dia mungkin tidak hadir di jamaah yang lain, di sholat jamaah yang lain. Bisa kemungkinan ada seperti itu, sehingga cuplikan itu ketika dibawa ke sana dipahami hanya subuh saja yang kunut. Andai kan ada yang sholat duhur saja, ketika pulang dia memahami apa? Duhur saja yang kunut. Dipahami ya? Baik. Maka ada perbedaan pendapat ulama dalam memahami itu. Ada yang menyatakan seperti ini dan ada yang menyatakan seperti itu, dan masing-masing punya alasan dalil. Tadi yang saya sampaikan hanya contoh pendekatan ya, meskipun peristiwa yang terjadi pada perbedaan pendapat di kalangan mereka bukan kayak gitu. Terjadilah perbedaan, sama-sama punya referensi, cuman beda dalam memahami. Dipahami Pak kira-kira? Sehingga keberadaan kunut subuh itu betul pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi apakah itu terus-terusan? Ataukah beliau baca kunut subuh itu hanya pada saat kunut nazilah? Ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Pun cakap? Baik. Masya Allah. Sudah jam 6. Pripun? Jenengan? Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Baik. Masya Allah. Kalau orang mau zikir, apakah harus dalam kondisi suci atau tidak? Yang ideal dalam kondisi suci. Makanya kita disyariatkan untuk selalu menjaga wudu. Cuman masalahnya Pak, kalau sering keluar itu ya susah untuk jaga wudu. Selesai wudu, begitu keluar toilet ngentut. Melbu meneh wudu, metu ngentut meneh kan. Kan banyak seperti itu ya. Sampai ada orang yang mengeluhkan begini, saya itu sudah berusaha mengamalkan sunnah sebelum tidur wudu. Begitu mapan metu. Memang kualitas lambung kita dengan lambung mereka beda, Pak. Mereka itu orang yang jarang makan. Jadi orang-orang soleh yang kita kenal siapapun namanya, itu orang yang jarang makan. Jarang makan bukan berarti nggak pernah makan ya. Artinya makannya sedikit, makannya terbatas, sering puasa dan seterusnya. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar ada ulama sholat subuh pakai wudu isya, itu kan berarti dari isya sampai subuh tidak ngentut dan tidak melakukan pembatal. Ada yang sholat asar pakai wudu duhur, antara duhur sampai asar tidak ke toilet, tidak buang air. Pernah kita kayak gitu Pak? Hah? Pernah nggak? Kalau diinfus itu ngentut nggak? Diinfus, mungkin bisa ngentut ya. Namanya orang ketika ada angin di lambungnya dia pasti akan bisa ngentut. Baik. Maka dalam kondisi ini kalau kita bisa jaga wudu bagus. Tapi ada dzikir muqayyad yang tidak harus dalam kondisi suci dan mustahil dalam kondisi suci. Seperti ketika masuk toilet. Sebelum kamu baca doa masuk toilet, kamu wudu dulu. Wudu, keluar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, melbu meneh. Ini akan sangat merepotkan ya, dan tidak harus demikian. Maka zikir tidak harus bersuci, tapi kalau dalam kondisi suci lebih bagus. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.